Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya mengubah kalimat past tense ke bentuk passive voice. Nah, ini adalah pola kalimat dari passive voice, yaitu objek, kemudian to be, di mana to be ini nanti di setiap tensisnya akan berbeda-beda. Jadi to be ini tergantung dari tensisnya pakai tensis apa gitu. Kemudian menggunakan verb bentuk ketiga, kemudian by subject, dan yang terakhir ada complement. Nah, komplement ini adalah pelengkap dari suatu kalimat ya, bisa keterangan tempat, keterangan waktu, dan lain-lain. Jadi diingat-ingat ya, ini adalah pola kalimat dari passive voice. Kalau kalimat aktif kan subjek, kemudian verb, baru objek ya. Nah, kalau di kalimat passive voice, objeknya dulu yang di depan, kemudian verbnya, baru subjeknya. Nah, jika ada kata pelengkap seperti keterangan tempat, keterangan waktu, itu disimpannya di belakang aja. Karena yang berubah posisinya itu hanya subjek sama objek aja yang tukeran tempat gitu. Jadi kalau misalnya nanti di kalimatnya ada keterangan tempat, keterangan waktu, jangan bingung-bingung ya, disimpannya di paling belakang aja gitu. Nah, karena ini adalah past tense, otomatis to be-nya pun menggunakan to be di past tense, yaitu ada dua, was dan were, di mana was digunakan untuk I, she, dan he, kemudian were digunakan untuk subjek you, they, dan we. Kemudian was dan were juga digunakan sebagai to be dari kata benda, di mana jika kata bendanya satu, maka to be-nya was. Tetapi jika kata bendanya lebih dari satu, maka to be-nya were. Gitu. Misalnya a book, maka to be-nya was. Tapi kalau misalnya two books, maka to be-nya menggunakan were. Baik, sampai sini bisa dipahami ya untuk to be. Baik, kalau begitu kita lanjut ke contoh kalimat. Nah, di sini ada kalimat past tense. They visited me yesterday. Nah, yang menjadi subjek adalah they, kemudian yang menjadi objek adalah me. Maka yang diubah atau yang ditukar posisinya hanya they dan me saja. Nah, jadi kalimat pasifnya seperti ini. I was visited by them yesterday. Me-nya pindah ke depan berubah jadi I, kemudian they-nya pindah ke belakang berubah jadi them. Kemudian setelah kata I ada to be-nya I yaitu was, dan kemudian verb ketiga dari visited ya tetap visited. Enaknya dari past tense ini, terkadang kalian nggak usah bingung untuk mencari verb ketiganya, karena ada beberapa verb yang bentuk kedua dan ketiganya itu sama gitu. Kemudian kata keterangan waktunya kita simpan di belakang aja. Kemudian contoh selanjutnya ada kalimat I broke the mirror last night, di mana I sebagai subjek, kemudian broke sebagai verb kedua, the mirror sebagai objek, dan last night sebagai keterangan waktu. Maka kalimat pasifnya the mirror was broken by me last night. Nah, kenapa to be-nya pakai was? Karena mirrornya cuma satu. Kalau mirrornya ada banyak, mirrors gitu ya, ada S di belakangnya, maka to be-nya menggunakan were. Jadi kalau bendanya satu, to be-nya pakai was. Dan kalau bendanya banyak, lebih dari satu atau jamak atau plural, to be-nya menggunakan were. Baik, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum.